Ya, baik. Jadi sebenarnya fungsi dari vaksinasi adalah untuk bisa menimbulkan kekebalan. Jadi kalau seseorang sudah pernah terinfeksi dan kemudian sembuh, itu sebaiknya dilakukan vaksinasinya 3 bulan setelah sembuh. Tetapi apabila orang itu tidak pernah tahu bahwa pernah tertular dan tetap sehat saja, sebenarnya kalau ingin tahu ya dites dulu saja apakah pernah tertular atau tidak dengan cara diuji antibodinya. Tetapi kalaupun tidak, nggak ada masalah karena biasanya yang OTG itu biasanya jumlah antibodinya tidak terlalu tinggi. Sehingga kalau divaksin juga tidak apa-apa. Fantosmia itu adalah suatu gejala dari COVID yang pada prinsipnya ada gangguan di dalam penciuman sehingga merasa ada sesuatu bau padahal bau itu tidak ada. Tetapi apakah reinfeksi atau tidak bisa dilihat seperti itu. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa seseorang itu terinfeksi lagi atau tidak, maka dia harus periksa pada dokter. Nanti dari dokter bisa dilakukan pengecekan laboratorium. Dan kalau memang hasil PCR swab-nya positif, ya tentunya itu adalah reinfeksi. Tetapi kalau tidak, maka ya tidak reinfeksi. Ya, pada prinsipnya vaksin ini diberikan pada orang yang sehat. Untuk orang-orang yang pernah menderita TBC atau sedang menderita TBC, selama dilakukan pengobatan yang rutin dan ajak, maka orang tersebut bisa dilakukan vaksinasi. Ya, jadi pada prinsipnya orang yang bisa divaksin adalah orang yang sehat. Pertama, tidak memiliki gejala yang terkait dengan COVID, misalnya batuk, pilek, sesak nafas, dan suhu badannya harus di bawah 37,5 derajat Celcius. Kemudian tidak menderita beberapa penyakit komorbid seperti gangguan ginjal, jantung, kanker, penyakit autoimun, dan lain-lain. Kemudian tekanan darahnya harus di bawah 180 per 110 mm Hg. Dan bagi penderita diabetes tipe 2, HbA1c-nya harus di bawah 7,5%, artinya harus terkontrol. Dan bagi penyintas COVID, bisa dilakukan vaksinasi apabila sudah 3 bulan sembuh dari COVID dan ibu menyusui boleh dilakukan vaksinasi COVID. Untuk tahap 2, ibu sudah bisa divaksin karena juga salah satunya prioritas pada pedagang pasar. Dan tentunya ini diprioritaskan pada orang-orang yang melayani publik dan juga usia lanjut. Masyarakat kadang-kadang belum percaya terhadap COVID ini karena ada berita-berita hoax. Dan yang kedua adalah memang menjalankan protokol kesehatan ini kadang-kadang tidak nyaman. Maka dari itu mereka sering lengah.
Padahal sebenarnya protokol 3M ini, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ini adalah cara yang terampuh untuk bisa melindungi dari tertularnya COVID-19. Vaksinasi adalah gratis untuk seluruh masyarakat dan ada sistem pendaftarannya, nanti tinggal mendaftar saja. Dan pada saat sekarang vaksinasi ditujukan kepada masyarakat lansia dan juga pelayan publik. Kemudian nanti dilanjutkan dengan masyarakat yang rentan, kemudian akan dilanjutkan dengan masyarakat secara umum. Pada prinsipnya, orang yang tertular COVID tanpa gejala itu harus melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Apabila seseorang tertular COVID dan bergejala, maka dia harus melakukan isolasi mandiri selama 10 hari plus 3 hari. Setelah itu, sebenarnya sudah bisa beraktivitas kembali. Namun, ada beberapa tempat bekerja yang mengharuskan pemeriksaan dengan PCR dengan hasil yang negatif. Maka dari itu pastikan bahwa orang-orang yang pernah tertular betul-betul menjalankan protokol kesehatan dengan ketat setelah menjalani isolasi mandiri agar tidak menularkan pada orang lain. Memang betul sesuai dengan Permenkes tersebut bahwa setelah isoman selama 10 hari itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes. Karena pada prinsipnya setelah 10 hari masa inkubasi tersebut virusnya sudah tidak bisa menular lagi. Di dalam tes itu memang berpotensi untuk positif karena alat tes tersebut bisa mengidentifikasi sisa-sisa dari virus tersebut. Kembali lagi pada prinsipnya, setelah melakukan isolasi mandiri, pastikan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat lagi, yaitu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Baik, menurut WHO, mencuci tangan yang baik dan benar adalah mulai dengan tangan dibasahi dengan air dan diberi sabun, digosok-gosok, kemudian membersihkan punggung tangan, kiri dan kanan, kemudian di sela-sela jari, selanjutnya gerakan mengunci antara dua tangan dengan cara seperti ini, selanjutnya membersihkan ibu jari kiri dan kanan. Setelah itu, kuncupkan jari untuk membersihkan ujung-ujung kuku kiri dan kanan. 20 detik dilakukan sehingga semuanya tangannya menjadi bersih.